Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam proses etnologi kelompok pertama dengan cara virtual. Kami akan membahas mengenai link ethnobiology, creating knowledge and skill about the living world. Dengan angka yang pertama ada Nur Fauzia sebagai pemateri pertama, kemudian Syahidatul sebagai pemateri kedua, lalu Naindia Angelika sebagai pemateri tiga, Stefani Putri sebagai pemateri keempat, dan Sima Tazkia Rahma saya sebagai pemateri kelima. Untuk selanjutnya kita masuk ke bahasan pertama yang dijelaskan oleh Nur Fauzia. Kepada Nur Fauzia disilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan saya bahas mengenai perkembangan etnobiologi. Perkembangan etnobiologi terbagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu etnobiologi umumnya lebih bersifat elementer. Pada masa itu sejatinya kajian etnobiologi lebih fokus pada hubungan antara penduduk pribumi atau penduduk tradisional dengan jenis-jenis tumbuhan dan binatang. Misalnya mengkaji tentang nama-nama jenis tumbuhan dan binatang beserta penggunaannya oleh masyarakat tradisional non-barat. Kajian tersebut dinamakan sebagai deskripsi pengetahuan biologi oleh penduduk primitif. Fase kedua, yaitu etnobiologi, lebih terfokus pada studi konsepsi manusia dan klasifikasi mengenai alam. Suatu perkembangan sejalan dengan telah terbitnya disertasi Dr. Harold Conklin pada tahun 1954. Dia menulis disertasi yang berjudul Hanuno, Kultur to the Plant World, hasil kajian lapangan pada komunitas Siagau Hanuno di Pulau Mindoro Selatan, Filipina. Pada tahun yang sama, Dr. Conklin ini memperkenalkan istilah etnoekologi. Dr. Conklin menyajikan istilah etnoekologi dalam sebuah makalah yang mendiskusikan dan mengkritik pandangan umum masyarakat luas yang memandang negatif terhadap sistem ladang berpindah. Nah, pada fase ketiga, perkembangan etnobiologi berkembang lagi dengan secara pesat. Misalnya menurut Ellen, 2006, kajian etnobiologi dalam analisisnya lebih berkembang dengan bersifat narasi, dengan mendeskripsikan objek kajian secara cermat. Sementara itu, beberapa teori etnobiologi pada umumnya telah banyak menyerupai tata kerja dari teknik etnografi, seperti dengan teknik wawancara dengan informan penduduk tradisional dan teknik observasi partisipasi dalam berbagai kegiatan penduduk lokal atau penduduk tradisional. Selanjutnya, yaitu fokus kajian etnobiologi. Nah, pada tahun 90-an, sejalan dengan kian berkembangnya studi etnobiologi, telah muncul berbagai istilah untuk penduduk non-barat, seperti masyarakat atau penduduk lokal, penduduk tradisional, penduduk asli, atau penduduk pribumi. Sama halnya dengan istilah masyarakat tradisional tadi, pengetahuan tradisional knowledge, memiliki berbagai istilah juga, seperti pengetahuan penduduk asli atau indigenous knowledge, IKA. Selanjutnya, nah, karena sifat dari karakteristik IKA atau TK umumnya bersifat lokal dan holistik, ditransmisikan secara lisan dengan menggunakan bahasa ibu, memiliki suatu komponen intuitif. Biasanya pikiran dan materi dipertimbangkan bersama. Nah, biasanya juga menekankan pada moral, lekat dengan spiritual.
utamanya didasarkan pada observasi empiris dan akumulatif fakta-fakta diperoleh dengan trial and error. Selanjutnya itu didasarkan pada data dihasilkan oleh pengguna sumber daya alam itu sendiri. Biasanya didasarkan pada data diakronik, yaitu rangkaian waktu panjang tentang informasi pada suatu lokasi. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Novia yang telah menyampaikan materinya. Untuk selanjutnya yaitu materi dari Syaidul. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya materi mengenai work, play, learn, gaining expertise with non-human work, atau bekerja, bermain, belajar, mendapatkan keahlian dengan dunia bukan manusia. Next. Nah, berdasarkan penelitian Rebecca Kazarber, Department of Anthropology, University of South Florida di Belize Selatan, beliau telah mendokumentasikan bagaimana anak-anak belajar tentang lingkungan lokal mereka, kemudian bagaimana pengetahuan lingkungan bervariasi menurut usia, jenis kelamin, dan perbedaan sosial lainnya, serta apa yang dimaksud dengan jaringan belajar yang menggambarkan hubungan antara guru dan peserta didik dari pengetahuan lingkungan. Nah, berdasarkan survei yang telah dia lakukan, anak-anak di daerah tersebut belajar bagaimana caranya bekerja, yang identik dengan belajar tentang lingkungan. Anak-anak belajar dalam perjalanan menuju kawasan pertanian keluarga, kemudian membantu pekerjaan orang tua mereka dengan menyelesaikan tugas-tugas khusus yang berdasarkan usia dan juga jenis kelamin. Artinya di sini mereka belajar dengan cara melakukan suatu pekerjaan, suatu aktivitas, bukan dengan hanya duduk di ruang kelas saja. Jadi anak-anak di sana mengenal atau belajar tentang ikan lokal, kemudian juga hewan, tumbuhan yang berada di sana, juga mempelajari tentang mata pencaharian mereka peroleh dengan cara belajar sekaligus melakukan suatu pekerjaan. Pembelajaran tersebut yang berdasarkan pengalaman terjadi dalam kehidupan sehari-hari karena orang-orang di sekitar mereka seperti saudara kandung, sepupu, orang tua, kakek, nenek, dan juga teman sebayanya memiliki peran sebagai guru, bisa juga sebagai mentor, sebagai teman bermain, dan juga sebagai kolaborator. Dengan ini, setiap aspek kehidupan seperti lembaga, kemudian ekologi lokal, identitas, bahasa, akses ke sumber daya, serta kepercayaan membentuk proses pembelajaran etnobiologi. Nah, etnobiologi dapat memperoleh keuntungan dari wawasan tentang perkembangan anak, lintas budaya, dan antropologi psikologis ini. Tetapi wawasan tersebut tidak selalu fokus pada pengetahuan dan praktik lingkungan. Kemudian, bagaimana caranya agar wawasan ini dapat diterapkan untuk mempelajari etnobiologi? Nah, menurut Ingold, salah satu cara mempelajari lingkungan adalah dengan tumbuh di dalamnya, dengan menekankan pentingnya pengalaman individu. Kemudian dia menjelaskan bahwa kekuatan persepsi dan tindakan pribadi dikembangkan melalui pengalaman langsung dan partisipasi indera dengan komponen manusia dan juga komponen manusiawi dari dunia tempat ia tinggal. Nah, selain itu ada tokoh lain bernama Lansi. Beliau berpendapat
bahwa peran orang dewasa dalam memberikan informasi mengenai pengetahuan lingkungan kepada anak-anak juga penting dalam mempelajari lingkungan. Nah, kalau kedua pendapat tadi kan sama-sama bertentangan, tetapi keduanya menjadi komponen yang penting dalam mempelajari lingkungan, dalam mempelajari etnobiologi. Dan juga dengan kedua cara tersebut, yaitu dengan belajar berdasarkan pengalamannya, juga memperoleh pengetahuan. Jadi sangat dapat diterapkan gitu dalam mempelajari etnobiologi. Nah, dengan ini mempelajari etnobiologi itu dipelajari di sedang umur, mulai dari bayi hingga usia tua, dan mungkin merupakan pendekatan yang paling efektif untuk menangkap kompleksitasnya. Belajar berdasarkan pengalaman dan didukung dengan informasi yang diperoleh dari orang dewasa juga merupakan komponen yang penting dalam mempelajari lingkungan atau dalam ranah ini dalam mempelajari etnobiologi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada dari Sayyidat telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan materi dari Neindia Delika. Kepadanya persilakan. Terima kasih kepada moderator karena telah mempersilahkan saya. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit dari yang saya pahami terkait Key Insight of Learning Ethnobiology. Next. Di sini kita akan mempelajari wawasan utama apa yang menjadi dalam pembelajaran etnobiologi tersendiri. Pertama-tama dalam etnobiologi itu para peneliti yang dari kurun waktu menjadikan pokok bahan penelitiannya kepada anak kecil, anak usia, anak yang berusia. Kenapa? Karena dirasa anak usia sejak belia sampai beranjak dewasa sangat melekat budayanya terkait dengan etnobiologi sendiri. Di mana dalam bidang etnobiologi ini para peneliti melakukan penelitian terkait pembelajaran transmisi, kemudian akuasi pengetahuan lingkungan, serta keterlibatan terus yang dikembangkan secara pesat. Maka dari itu, usia merupakan kunci utama dalam perkembangan penelitian. Makanya dari itu, sesuai dengan fakta, nanti akan sedikit diulas bahwasannya usia itu walaupun bervariasi, cuma menjadi titik tolak peneliti dalam menerapkan, mengembangkan ilmu terkait etnobiologi. Next. Untuk selanjutnya itu, fakta dari yang bisa dilihat gitu, bahwasannya menurut Strauss pada tahun 1973, penelitian pada anak usia 5 sampai 9 tahun adanya transisi perkembangan keahlian potensi diri. Pada tahap ini belajar tentang alam. Alam yang dimaksud di sini bahwasannya alam itu dapat sebagai tempat, alam tersebut kan luas, alam dapat sebagai ruang benda, kemudian alam itu merupakan sebagai ruang, kemudian sebagai hal esensial, dan kepercayaan suatu kelompok di dalam daerah juga dari alam. Kemudian bahasa dan aneka yang melekat di sekitar rumah tangga yang dapat dilihat oleh anak. Nah, ini merupakan bentuk tahap wawasan penelitian aspek terkait transmisi yang dimana budaya dari keluarga paling terlihat, atau yang sering dibilang bahasa ibu. Itu sangat layaknya bahasa ibu gitu. Sang anak pasti sangat kental gitu, karena memang sudah biasa dan diajarkannya di keluarga seperti itu sejak belia. Kemudian berdasarkan hasil fakta yang kedua, yakni menurut Jarger pada tahun 2002 pada penelitiannya bahwa mengidentifikasi sebanyak 85% dari tanaman, mengidentifikasi 85% dari tanaman ketika anak usia 9 tahun sudah dapat diidentifikasi sendiri, walaupun masih dalam kategori yang memang dilihat dari struktur morfologinya aja gitu. Maka dari itu
ada sungguh kuat kaitannya dengan sudah memulai ke ilmu biologi maupun ke botaninya, di mana bentuk wawasan akuisisi, di mana ahli etnobiologi mengilustrasikan keahlian anak sama seperti orang dewasa. Karena kenapa sama? Karena untuk tahap yang hanya sekedar mengidentifikasi dan pengelompokan, anak-anak sudah mampu gitu layaknya orang dewasa. Berdasarkan hasil fakta yang penelitian yang selanjutnya ini oleh Stanford dan Jen pada tahun 2004, penelitian ini berspekulasi pada anak usia 10-11 tahun melakukan interaksi langsung lebih intensif dengan biota hutan. Di sini seperti contoh misalnya ketika anak SD juga yang udah kita ketahui di tahap umur segitu juga sudah diperkenalkan, bahkan mereka mungkin ada study tour dari guru yang terkait ke hutan ataupun mungkin pengenalannya ke kebun binatang seperti itu. Nah, di tahap ini merupakan aspek keterampilan untuk memahami hubungan antar manusia dan pengetahuan botani. Selanjutnya itu pada fakta penelitian yang keempat. Menurut Felix Windham tahun 2010, bahwa penelitian yang dikembangkan oleh beliau, sebanyak 11% dari variasi sampel anak-anak yang memasuki usia 11-8 tahun, pengetahuannya dalam mengidentifikasi tumbuhan ataupun hewan secara liar atau lebih terbuka, tidak signifikan maupun dengan penamaannya, di mana maksudnya usia tetap jadi patokan dalam dalam mengembangkan ilmunya. Namun si peneliti ini mengatakan bahwa tidak mutlak usia yang menentukan perkembangan ilmu etnobiologi ini, karena pada nyatanya ketika umur segitu walaupun anak di tahap yang sudah belajar, tetapi terkait penamaan dari suatu spesies seperti tumbuhan atau hewan tersebut tidak semuanya mampu gitu dengan kapasitas yang seperti itu. Jadi walaupun di awal disinggung bahwasannya wawasan utama atau kata kunci dalam perkembangan etnobiologi ini dari usia yang diterapkan dari anak, namun si peneliti oleh Felix Adam ini tidak mengiyakan dan tidak menolak fakta tersebut gitu, tapi hanya sebagai konferensi perkembangan ilmu etnobiologi. Nah, dengan demikian dapat diambil kesimpulan juga bahwasannya pengalaman belajar anak bervariasi serta lintas budaya di aspek di mana mereka temukan, dan mereka temukan itu biasanya berada melekat di sekitar keluarga mereka, di sekitar mereka gitu. Baru yang keduanya di literatur yang mereka baca. Jadi kalaupun mereka biasanya juga anak-anak itu jauh lebih cepat menangkap ketika orang tuanya memberitahu bahwa misalnya ada tumbuhan ini buat obat ini, atau enggak hewan ini bisa menyembuhkan ini, serta aliran-aliran kepercayaan lainnya yang dianut yang ada kaitannya dengan biologinya. Mungkin seperti itu. Next. Dengan kata lain bahwasannya tetap saja ilmu biologi pada tumbuhan dan hewan tidak hanya mempengaruhi jenjang pendidikan formal, namun di dalam keluarga yang sangat fokus utamanya, di mana budaya secara generasi ke generasi disampaikan, baik itu tumbuhan ataupun hewan, memang ciri khas yang serta dipercaya manfaatnya oleh generasi ke generasi terkait budaya tersebut. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Nia Angelika yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Stephanie Putri, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai methods for documenting the process of learning ethnobiological knowledge and skill. Nah, maksudnya ini adalah metode untuk mendokumentasikan proses pembelajaran pengetahuan dan kemampuan etnobiologis. Jadi kayak lebih
kan sebelumnya dibahas oleh Nindya tentang peneliti itu gimana untuk mengetahui kemampuan anak-anak tentang pengetahuan etnobiologinya. Ini mungkin lebih dijelaskan bagaimana metode mendapatkan data-data tersebut. Nah, berdasarkan sumber yang saya baca, itu ada 4 ya, ada empat metode. Yang pertama itu in people's heads, a legacy of ethno-scientific notion of culture. The type of methods commonly used reflect a long-standing interest in eliciting knowledge. Nah, di sini di metode ini tuh ada nanti yang dimaksud dengan efek cohort. Di efek cohort ini di mana individu dari berbagai usia diwawancarai dan ditanyai bagaimana kemampuannya dia tentang tanaman ini, apa nama tanaman ini dan bagaimana kegunaannya. Tapi untuk penelitian ini sangat butuh waktu jangka yang panjang dan dengan kelompok individu yang tertentu gitu. Jadi rada sulit untuk menggunakan metode ini. Terus yang kedua ada yang namanya plant trail method atau jejak tanaman. Nah, di sini metodenya itu menggunakan dua data dari periode yang berbeda. Jadi untuk membandingkan hasil periode penelitian hasil dekade yang kemarin dengan yang sekarang. Nah, jadi teknisnya itu si peneliti ini jalan sama si anak-anak di jalan setapak di hutan gitu. Nah, terus dia kayak nanyain ini nama tanamannya apa dan kegunaannya apa. Nah, dari kemampuan si anak itu menamai tanaman itu dan ngasih tahu fungsinya itu bisa dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Apakah itu hasil penelitiannya masih sama atau enggak. Jadi biar tahu bagaimana bedanya, apa kemampuannya masih sama atau enggak dengan penelitian yang sebelumnya. Nah, terus yang ketiga itu adalah traveling herbarium method, commonly used to measure individual variation in botanical knowledge and then compare across age groups or other social variables. Nah, di sini sebenarnya hampir sama dengan plant trail method, cuma bedanya itu di traveling herbarium method ini dia menggunakan herbarium atau spesimen kering. Kan kalau yang di plant trail method itu dia secara langsung ya di lapangan, jadi benar-benar mereka ke lapangan melihat tanaman itu sendiri kan, jadi bisa ngecek langsung. Nah, cuma kalau di traveling herbarium method ini menggunakan spesimen. Nah, kekurangannya itu di metode ini kadang yang diwawancara itu mereka tuh sulit mengidentifikasi melalui spesimen kering. Beda dengan kayak plant trail method itu mereka lebih luas, jadi mereka bisa melihat secara langsung bagaimana bentuknya secara waktu masih hidupnya, dan bisa dicium juga aroma tanamannya kayak gimana untuk mengidentifikasi si tanaman tersebut. Jadi cuma kalau yang kelebihannya traveling herbarium method ini lebih gampang karena spesimen ini kan bisa dibawa kemana-mana. Jadi kayak untuk di tempat-tempat lokasi-lokasi untuk jadi penelitian itu gampang karena spesimennya bisa dibawa kemana-mana. Terus yang terakhir itu adalah child guide interview method. Nah, ini kayak wawancara yang dipandu oleh anak-anak. Jadi si peneliti ini lebih kayak memantau tentang gimana si anak itu pengetahuannya tentang tumbuhan atau tanaman yang ada di sekitar rumahnya. Jadi melihat bagaimana si anak itu kayak show off dirinya, ngasih tahu, ini aku nih tahu ini tanaman apa namanya. Nah, itu lebih ke situ. Jadi tujuannya untuk kita tuh tahu bagaimana si anak itu belajar tentang tanaman yang ada di sekitar lingkungan rumahnya. Itu sih mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sani Putri yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu membahas tentang ethnobiology inside and out, applying what we know. Nah, selanjutnya tentang menerapkan apa yang kita ketahui. Nah, kita kan sudah tahu sebenarnya bahwa etnobiologi merupakan sebuah studi yang mempelajari tentang manusia dan lingkungannya, ataupun mengenai bagaimana manusia memandang terhadap biota. Nah, etnobiologi ini merupakan bidang pengetahuan yang sangat kompleks karena berhubungan dengan banyak sekali disiplin ilmu. Nah, etnobiologi ini juga menempati posisi yang mewah karena dinilai potensinya untuk mengintegrasi pengetahuan lokal dan pengetahuan global dengan menghubungkan budaya dan pendekatan secara akademis, dan juga menghubungkan aspek biologis dan sosial dengan pengalaman manusia dengan lingkungan. Selanjutnya. Yang untuk selanjutnya adalah asumsi yang mendasari banyaknya penelitian etnobiologi pada saat ini. Kita tahu bahwa etnobiologi saat ini banyak sekali digunakan untuk melakukan penelitian. Nah, ada beberapa asumsi mendasari dari mengapa banyaknya penelitian etnobiologi pada saat ini. Nah, yang pertama adalah pengetahuan lingkungan sekarang hilang dengan cepat, yang menimbulkan kebocoran keahlian yang terakumulasi selama ribuan tahun. Hal tersebut juga yang mendasari mengapa penelitian etnobiologi muncul dengan sangat banyak. Nah, juga hal tersebut didasari dari sebuah laporan dari UNESCO yang mengungkapkan bahwa tingginya kemungkinan penurunan pengetahuan lingkungan dengan skala besar. Hal itu dasar dari kekhawatiran atas kurangnya waktu yang dihabiskan oleh anak-anak di luar lingkungan, atau yang disebabkan karena anak cenderung lebih menghabiskan waktu di ruang kelas. Tetapi pada asumsi tersebut juga Zarga dan Step dalam artikel yang kami terjemah menyatakan bahwa ada sebuah studi tentang kemampuan penamaan tanaman muda di daerah Chiapas, yaitu di Mexico. Mereka meneliti selama 3 tahun tidak ada perubahan signifikan tentang penurunan kemampuan penamaan tanaman di daerah tersebut, sehingga mereka menyatakan bahwa di komunitas tersebut hanya sedikit penurunan atau tidak banyak berubah dari kegiatan anak-anak di daerah tersebut. Dan juga Godoy juga mengungkapkan bahwa pengetahuan lingkungan tentang Cimine tidak menurun. Cimine adalah etnis di daerah Bolivia atau sekitar Sungai Amazon yang masih menjalankan kehidupan dengan peradaban zaman dahulu atau mirip zaman dahulu, seperti contohnya berburu, menangkap ikan, bertani, ya, yang melakukan di sepanjang sungai, dan kegiatan hari-hari mereka dipenuhi dengan aktivitas. Sehingga untuk informasi saja bahwa mereka itu penduduknya termasuk ke dalam penduduk yang memiliki peredaran darah dan jantung tersehat di dunia. Nah, kemudian ada lagi asumsi yang mengatakan bahwa sebagian besar penelitian telah mendokumentkan hilangnya pengetahuan dalam menghadapi mobilitas yang lebih besar. Sedentisme adalah
sekelompok orang yang tinggal menetap pada suatu tempat. Kemudian ada perubahan subsisten, yaitu biasanya pada pernian, dan dampak globalisasi lainnya. Lanjut. Oke. Bicarakan tentang masalah yang jadi tadi, antara asumsi tersebut, timbullah pertanyaan tentang bagaimanakah sekolah formal mampu mengaruhi pengetahuan keterampilan lingkungan. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan, apakah anak yang menghabiskan lebih banyak waktu di sekolah lebih kecil kemungkinan untuk belajar mengenai pengetahuan lingkungan. Nah, penyusun artikel ini yaitu Rebecca mengatakan bahwa hasil dari penelitian dilakukan beberapa ahli yang dilakukan dengan cara spesifik, itu hasilnya adalah tergantung dari dari komunitas mana yang mereka pelajari. Nah, di antara beberapa hasilnya adalah yang mengatakan bahwa beberapa studi melaporkan bahwa sekolah tampaknya memiliki dampak negatif terhadap pengetahuan lingkungan. Ada juga yang mengatakan bahwa menemukan sedikit hubungan antara sekolah formal dan pengetahuan lingkungan. Dan yang kedua ini, mereka tidak melihat ada dampak negatif ataupun dampak positif yang signifikan terhadap pengetahuan lingkungan tersebut. Nah, yang ketiga adalah menemukan bahwa sedikit dampak negatif dari sekolah formal pada pengetahuan lingkungan Cimene dengan dimaksudkannya pengetahuan lingkungan dalam kurikulum. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh penyusun artikel bahwa yaitu Rebecca, bahwa penulis bekerja sama untuk menyusun kurikulum pada khususnya ada sekolah dasar yang isinya itu menggabungkan warisan budaya dengan lingkungan dan juga menekan pengetahuan tentang etnologinya, sehingga hal tersebut mampu untuk menekankan nilai pengetahuan, memberikan nilai pengetahuan terhadap anak-anak. Walaupun memang anak-anak pada zaman sekarang tidak mengalami atau terlibat langsung dalam proses pembelajaran pada generasi yang sebelumnya. Oleh sebab itu, dalam hal ini kesimpulannya adalah kita perlu tahu lebih banyak tentang menerjemahkan hasil-hasil dari penelitian hingga kita mampu berkolaborasi dengan temuan-temuan atau individu lainnya yang mungkin hal tersebut juga upayakan untuk mempertahankan nilai etnobiologi sendiri dan juga tetap harus memperhatikan bagaimana setiap generasi menghadapi dunia yang mereka tempati sekarang, sehingga mampu mengetahui tentang bagaimana budaya yang baik. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi kali ini. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.